Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. People get so caught up thinking they know everything, but little do they know you wasn't just a summer fling. I really got 'em thinking this was all just fun and games. So caught up in the past, they acting like a bunch of lames. Ain't got nothing on me, these people do not faze. Kamu kenapa kayak langsung pusing gitu? Ini aku lagi butuh uang buat bayar kos, sudah nunggu 5 bulan. Iya, berapa emangnya? 5 juta lagi. Gimana ya? Aku juga punya sih uang segitu. Kamu udah cari cara nggak gimana buat bayar tunggakan ini? Aku lagi mikirin solusinya sih. Kira-kira gimana ya? Atau bisa kamu cari pinjaman gitu ke siapa? Aku juga mikirin itu sih. Tapi kira-kira siapa ya yang bisa minjemin tanpa ada bunga uangnya gitu? Belajar. Kenapa aku main? Dia pasti punya sih uang segitu tuh. Tapi kalau misalkan pinjem aja gitu tanpa ada jaminannya gak enak gak sih? Tidak sih. Atau kamu punya ini barang berharga gitu buat digalekan ke dia? Barang berharga. Ada sih, aku ada motor. Kayaknya itu nanti aku pakai buat jaminan gadai aja deh. Bisa sih. Coba aja. Udah, makasih ya sarannya Rika. Nanti coba aku bakal hubungin Mai. Siapa tahu dia bisa bantu. Senang aja deh kita udah bisa selesaikan ya. Mai, Lydia. Kenapa kak? Ini aku udah perlu nih. Masuk dulu aja yuk. Sini. Ayo duduk. Hai, tak duduk. Ya ada apa ya tak? Jadi gini Mai, datangan aku kesini tuh mau pinjam uang ke kamu. Soalnya aku udah nunggak bayar kos 5 bulan dan ditagih terus sama ibu kosnya. Oh iya. Kamu butuh berapa emangnya? Kira-kira 5 juta ada nggak ya? Ada. Oh oke deh kalau gitu. Ini aku bawa motor buat jadi jaminan gadai. Nah harganya itu 15 juta ya. Oh iya. Emang kamu kapan butuhnya? Secepatnya sih kalau bisa Mai. Oh iya. Sekarang aku bisa kok Oh transfer. bisa ya? Oke. Aku mau udah transfer tak, tapi nomor rekening kamu nih. Sini biar aku isi. Iya. Nih, Udah ya. Ntar ya. Nah ini aku udah transfer. Buktinya ya. Oh iya. Ini buat kunci motornya. Oh iya. Kalau Titip gitu, di sini dulu motornya berarti ya. kalau gitu aku pegang ya. Iya, makasih banyak ya, Mai. Iya. Maaf udah ngerepotin. Yaudah, aku pulang dulu kalau gitu ya, Mai. Ayo, aku anterin. Pulang ya, Mai. Bye. Dah. Aduh, motor mana ya? Pasti ini pakai ayah nih. Apa nggak apa-apa ya pakai motor Duita? Pinjam aja deh. Nggak apa deh, nanti baru ngomong ke Duita.
Tapi ini sini. Gimana ya? Ini sih Pak. Iya, kenapa? Ada lihat motor di sini tadi parkir warna hijau. Warna hijau, motor apa itu? Mio Gear. Oh, nggak ada lihat ya? Gimana ya Pak ya? Iya. Saya tadi parkir di sini soalnya. Saya nggak ada lihat. Gimana ya? Ini sih Mas, ada lihat motor Mio hijau nggak? Waduh, nggak ada mbak. Gimana ya? Ya, Lihat motor nggak warna hijau Mio Gear? nggak ada sih mbak. Saya juga baru selesai sholat ini. Oh, iya, dia lagi di kampus. Bisa jemput sekarang nggak? Iya, iya. Sita, Mai, kenapa Mai? Masuk. duduk. Iya, makasih Tak. Aduh, aku mau sesuatu Tak. Ngomong apa Mai? Gini Tak, Ini kenapa Mai? ini tentang motormu. Hah? Kenapa emangnya motorku? Maaf ya, motormu hilang. Hah? Hilang? Kok bisa hilang sih? Kan aku udah bilang itu jadi jaminan. Kok bisa hilang gitu aja? Gini lah, tadi pagi itu kan aku pergi kuliah. Ternyata tuh motor di rumahku tuh dipakai sama ayahku. Jadi aku kan lagi kepepet banget. Jadi ada aku lihat motormu, jadi aku pakai dulu. Rencananya aku juga mau kasih tahu sama kamu. Ya terus itu kan aku udah bilang itu sebagai jaminan, bukan buat kamu pakai. Kenapa nggak kamu pakai ojek online? Kenapa kamu malah pakai motor yang aku jadiin buat jaminan gadai itu? Ini Tak, aku tadi pagi tuh buru-buru banget kan, aku juga bangunnya telat. Jadi aku nggak kepikiran kalau buat Gojek. Terus solusinya sekarang gimana kalau misalkan motorku udah hilang kayak gini? Nah, aku udah mikirin kok Tak, aku bakal ganti motornya yang Aku nggak mau tahu ya. Aku nggak mau pokoknya diganti pakai uang atau motor baru. Aku nggak mau tahu pokoknya harus diganti pakai motor itu. Gimana pun caranya ya kamu cari cara harus nemuin motor itu. tapi Tak. Udah lama ya aku nggak mau dengerin penjelasan lagi. Nih kamu pulang aja deh. Tak. Udahlah. Wita. Nah, kalau udah kayak video yang tadi, kalian pasti bingung kan harus gimana. Makanya kalian harus tahu bahwasannya penyerahan benda gadai bukan bermakna levering atau penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan, tetapi penyerahan supaya benda tersebut dibebankan jaminan gadai. Jadi barang gadai memang berada di dalam kekuasaan penerima gadai atau kreditur, tetapi barang gadai ini bukanlah milik dari penerima gadai atau kreditur, sehingga penerima gadai atau kreditur tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai secara leluasa atau berbuat bebas terhadap barang yang digadaikan. Jadi kalau penerima gadai ini ingin memakai barang yang digadaikan, ia tetap harus meminta izin kepada pemilik barang gadai tersebut, yakni debitur atau pemberi gadai, guys. Nah, kalian udah paham ya kepemilikan dari benda gadai tersebut. Jadi kita masuk ke hak dan kewajiban penerima gadai atau kreditur. Nah, untuk hak penerima gadai yang pertama itu termuat pada pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal ini dijelaskan bahwa penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan dengan kekuasaannya sendiri atau parata eksekusi. Nah, berkaitan sama video tadi, berarti penerima gadai atau kreditur ini berhak untuk menjual motor yang digadaikan jika debitur atau pemberi gadai tidak melunasi utangnya yang sebesar 5 juta tersebut, guys. Nah, penjualan barang gadai ini bisa dilakukan setelah jangka waktu yang sudah ditentukan, atau misalnya perjanjian itu tidak memuat jangka waktu yang ditentukan. Itu bisa dilakukan ketika penerima gadai ini sudah memberikan peringatan kepada pemberi gadai bahwasanya ia harus membayar utang, tetapi malah pemberi gadai ini belum membayar utang tersebut. Nah, penjualan gadai itu bisa dilakukan tersebut untuk melunasi utang-utang yang dilakukan oleh pemberi gadai. Nah, untuk hak penerima gadai yang kedua itu termuat pada pasal
pasal 1156 ayat 1 yang menyatakan bahwa penerima gadai atau kreditur berhak untuk menjual barang gadai melalui perantara hakim. Sama seperti sebelumnya, barang gadai ini dapat dijual jika debitur atau pemberi gadai ini lalai dalam melaksanakan perjanjian. Nah, perbedaan hak pada pasal ini ialah penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai atau kreditur akan dilakukan lewat pengadilan dan cara penjualannya pun akan ditentukan oleh hakim, guys. Nah guys, untuk hak penerima gadai yang ketiga itu termuat pada pasal 1156 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam pasal ini penerima gadai ataupun kreditur itu berhak untuk tetap menguasai barang yang digadaikan atas perizinan dari hakim. Nah, kalau sesuai yang video tadi itu pemegang gadai ataupun kreditur itu tetap berhak untuk memegang motor tersebut atas izin hakim demi melunasi ataupun menutupi utang ataupun biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai atau kreditur demi merawat barang gadai tersebut dan bunga yang harusnya dibayarkan oleh debitur, guys. Nah, untuk hak penerima gadai yang terakhir ini terdapat pada pasal 1157 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penerima gadai atau kreditur berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Jadi penerima gadai ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas seluruh biaya yang ia keluarkan untuk merawat barang gadai tersebut. Misalnya nih, barang gadai itu yang dibawakan kepada pihak kreditur sudah mengalami kerusakan. Jadi pihak penerima gadai atau kreditur ini menservis motor tersebut, atau misalnya biaya pencucian motor tersebut. Nah, biaya-biaya tersebut perlu diganti oleh pihak pemberi gadai atau debitur bersamaan dengan utang dan bunganya. Nah guys, selain hak-hak penerima gadai yang saya sebutkan tadi, penerima gadai ini memiliki kewajiban-kewajiban juga loh. Kenapa? Karena barang yang digadaikan itu akan berada dalam kekuasaan penerima gadai, sehingga ia juga harus memiliki kewajiban, guys. Nah, kewajiban dari penerima gadai atau kreditur yang pertama itu termuat pada pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal ini dijelaskan bahwa penerima gadai tidak diperkenankan untuk mengalihkan barang gadai itu menjadi miliknya walaupun pemberi gadai atau debitur ini telah melakukan manifestasi. Berkaitan sama video sebelumnya, penerima gadai atau kreditur sudah melakukan hal ini ya. Jadi, dia tidak mengalihkan motor tersebut untuk menjadi miliknya. Selanjutnya, kewajiban penerima gadai atau kreditur termuat pada pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini dijelaskan penerima gadai berkewajiban menanggung hilangnya atau merosotnya nilai benda atas barang yang digadaikan. Nah, dalam video tadi, barang digadaikan berupa motor tersebut hilang ya. Nah, tapi penerima gadai atau kreditur ini sudah mengganti rugi sebesar 15 juta sesuai dengan harga motor tersebut. Jadi, kewajiban ini sudah dilaksanakan ya oleh penerima gadai atau kreditur sesuai video tersebut. Nah, yang terakhir, kewajiban penerima gadai atau kreditur itu termuat pada pasal 1159 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pada pasal ini dinyatakan bahwa penerima gadai atau kreditur tidak dapat menggunakan barang yang digadaikan. Nah, kalau misalnya kreditur ini menggunakan barangnya yang digadaikan tersebut, berarti ia sudah menyalahgunakan wewenang dan debitur atau pemberi gadai berhak untuk meminta barang gadai itu kembali. Nah, pada video sebelumnya, kewajiban pada pasal ini telah dilanggar oleh kreditur karena ia malah menggunakan motor yang digadaikan untuk kepentingan sendiri, yakni dibawa ke kampus tanpa seizin pemilik barang gadai, yaitu debitur. Karena kelalaian penerima gadai atau kreditur, motor yang digadaikan tersebut yang dibawanya ke kampus pun hilang, sehingga sebenarnya debitur atau pemberi gadai ini berhak untuk meminta motor tersebut kembali. Namun sayangnya karena kreditur tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengganti atau memberikan motor yang sama, jadi ia hanya memberikan uang sebesar 15 juta sesuai dengan harga motor tersebut. Nah, itu guys, hak-hak dan kewajiban penerima gadai atau kreditur.
Nah, setelah kalian tahu hak dan kewajiban penerima gadai atau kreditur ini, kalian tahu ya kalau penerima gadai itu nggak bisa sembarangan untuk memakai barang gadai tanpa izin pemiliknya, tidak bisa juga untuk merusak barang gadai ataupun memindah kepemilikan barang gadai tersebut. Karena penerima gadai atau kreditur di sini bukan sebagai pemilik barang gadai tersebut. Pemilik barang gadai tersebut tetaplah pemberi gadai ataupun debitur. Nah, untuk selanjutnya hak dan kewajiban pemberi gadai atau debitur akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut pasal 1156 KUH Perdata, pemberi gadai mempunyai hak menerima sejumlah uang dari penerima gadai. Lalu, pemberi gadai berhak atas barang gadainya apabila sejumlah uang pokok beserta bunganya dan biaya lain-lainnya telah ia lunasi. Hak pemberi gadai yang terakhir ialah menuntut kepada pengadilan untuk menjualkan barang gadainya sesuai cara dan aturan dari hakim untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban pemberi gadai. Ada di pasal 1157 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa pemberi gadai wajib menyerahkan barang gadainya kepada penerima gadai. Lalu yang selanjutnya, pemberi gadai wajib membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. Lalu yang terakhir, pemberi gadai wajib membayarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam konteks penyelesaian kasus gadai di pengadilan. Nah, ada beberapa nih proses yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus gadai di pengadilan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses dari sistem penyelesaian kasus gadai di pengadilan. Yang pertama, penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, penyelesaian dengan cara ini bisa dilakukan ketika terjadi permasalahan hukum yang dimana salah satu pihak kurang prestasi atau mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan. Dan penyelesaian ini pun bisa digunakan, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, jika penyelesaian secara kekeluargaan ini tidak berhasil dilakukan, maka kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Yang kedua, pengadilan. Nah, setelah penyelesaian secara kekeluargaan tadi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil, maka kasus ini dapat dibawa ke pengadilan. Dengan cara, hakim yang menangani kasus gadai ini, seyogianya dapat mencermati latar belakang perjanjian gadai tersebut. Yang ketiga, proses acara perkara perdata. Nah, dalam proses ini mediasi adalah alternatif untuk penyelesaian sengketa. Nah, mediasi sendiri ada dua jenisnya nih, mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk mediasi di pengadilan sudah ada peraturannya di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa mediasi harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara perdata. Yang keempat adalah perdamaian dalam gugatan sederhana. Nah, dalam gugatan sederhana ini, perdamaian dapat dilakukan. Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, jika perdamaian telah tercapai, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kedua pihak. Yang kelima, waktu penyelesaian persidangan. Nah, jumlah persidangan di pengadilan negeri ini tidak dibatasi, tetapi berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 yang menyatakan bahwa persidangan di pengadilan negeri atau pada tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. Nah teman-teman, penyelesaian kasus gadai ini lumayan ribet kan? Makanya ya, kalian harus memahami terkait jaminan dan penyelesaian hutang. Berikut cuplikan penyelesaian hutang dengan menjaminkan barang bergerak yang benar. Tapi kan ini motornya jaminan gadai, apa aku nggak usah pakai aja ya? Nggak usah deh.
Halo Mai, utangnya udah aku bayar ya. Ntar sore aku ke rumahmu deh, ngambil motor yang kemarin aku pakai buat jaminan itu. Udah, makasih ya Beb.